Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terakhir materi saya, materi yang keempat, yaitu cara membuat buku dengan cepat dan mudah yang ber-ISBN. Tentunya materi ini harapannya bisa membantu Bapak Ibu yang hobi menulis bisa menghasilkan karya buku. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Budi Mariono, asli Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membagikan trik atau cara menulis buku dengan cepat dan efektif. Tentunya menulis buku ini bisa dijadikan hobi atau bisa dijadikan istilahnya pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan kan bisa dikata orientasinya bagaimana buku kita ini bisa terjual laku keras, atau mungkin buku ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Bapak Ibu, dalam trik membuat buku pada kali ini nanti akan saya bagi dua, yaitu bagaimana cara membuat buku dengan cepat, terus yang kedua bagaimana cara membuat buku itu sendiri. Tentunya sebelum membuat buku kita harus punya motivasi tersendiri ya, terutama ini peserta paling banyak guru. Harapannya menulis buku ini bisa membantu atau angka kredit bagi pegawai negeri yang membuat buku, karena harapannya buku yang dibuat nanti bisa memberikan angka kredit, karena guru sendiri mau naik pangkat dari golongan ke 3B ke atas. 3B 3A ke 3B enggak pakai ya. Kalau 3B ke atas, 3C, 3D, 4A itu wajib menyertakan publikasi ilmiah. Lah, publikasi ilmiah ini banyak sekali, bisa buku, bisa laporan penelitian tindakan kelas atau laporan penelitian sendiri, atau mungkin bisa karya inovatif atau ide-ide metode pembelajaran Bapak Ibu yang dibuktikan ya dengan bisa penerapan model atau apa dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, menulis buku dengan cepat ini yang saya maksud, bagaimana kita seorang guru bisa menulis buku itu sehari 1000 halaman, sehari bisa 5000 halaman, sehari bisa 10.000 halaman. Caranya, kalau kita punya murid ya, kita mengajar peserta didik, kayak saya mengajar 6 kelas 6 kelas kali 30, logikanya murid yang saya ajar itu ada 180, karena masing-masing per kelas ada 30. Misalkan saja kita bulatkan, saya mengajar 200 siswa. Kebetulan saya mengajar guru otomotif. Setiap otomotif atau setiap kendaraan bermotor itu komponen-komponennya bisa dibukukan. Contoh, atau setiap komponen bisa dijadikan satu judul. Contoh, kemudi setir, bisa bukunya berjudul Cara Memelihara Setir. Itu isinya nanti di dalamnya ya prinsip setir, komponen setir, cara membuat komponen setir, fungsi-fungsi komponen setir, cara merawat setir, cara bongkar, cara merakit, cara memasang dan sebagainya. Terus ban sendiri juga bisa dijadikan satu judul buku. Cara membuat ban luar, bagaimana cara membuat ban, bahannya ban, terus embel ban dan sebagainya. Isi-isi bannya itu apa? Mungkin ada serabut karet baja, ada benang, ada bahan dari karet itu sendiri, polimer dan sebagainya. Terus membuat tentang kaca mobil. Bagaimana cara membuat kaca mobil? Kenapa kaca itu ketika tabrakan tidak pecah, tidak tajam dan sebagainya. Nah, tentunya Bapak Ibu, bila kita memiliki 100 judul buku atau 100 komponen, bila 100 judul itu dikerjakan oleh anak-anak siswa kita,
Anak-anak coba buka di internet, carilah materi, gambar, dan sebagainya mengenai daftar isi yang saya berikan pada Anda, judul yang saya berikan pada Anda. Misalkan Anda saya kasih kemudi, coba cari kemudi mobil. Berapa mobil yang ada di dunia ini, mereknya apa? Itu cari, masukkan semua di dalam nanti MS Word, di copy paste. Materi-materinya di copy paste, dimasukkan ke MS Word. Bila kita memiliki 100 judul, dari 100 judul itu siswa kita untuk mencari masing-masing judul atau spare part tadi 100 halaman. Itu sudah 100 kali 100, sudah 10.000 halaman. Nah, setelah 10.000 halaman selesai, anak-anak yang sudah selesai satu judul ada 100 halaman atau lebih diberikan ke saya. Saya akan memberikan nilai kepada Anda. Anak-anak juga senang kan sambil baca internet, di internet mengcopy paste juga dipelajari dan sebagainya. Apalagi ini zamannya online. Berarti kita sehari itu bisa mendapatkan 10.000 halaman. Bayangkan saja kalau anak-anak itu menulis 200 halaman, anak-anak sudah mendapatkan 20.000 halaman. Nah, ini sangat mudah Bapak Ibu. Tergantung kita. Kita ibarat guru tidak kurang judul ya, istilahnya dalang ora kurang lakon. Nah, dalang itu berbagai ide-ide pasti bisa karena jadi dalang. Jadi itu Bapak Ibu caranya murid kita kasih daftar isi, masuk di ruang internet, di ruang kelas kita, anak-anak suruh kasih tugas mencari materi tentang judul kita, diberi gambar. Dan jangan lupa gambar yang di-download, yang di copy paste itu harus diberikan sumbernya. Misalkan gambar ini ya, buku saya tentang airbag, kantong udara, atau bahasanya sekarang airbag and safety belt, pelindung selamatan ketika tabrakan. Buku ini, buku saya mengambil gambar ini dari mana? Ini sumbernya ada. Contoh ini gambar, ini kantong udara, ini juga ada sumbernya dari www.pjl.com. Lah ini semuanya ada Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak juga kita kasih materinya, ini mengambil gambar mobil, gambarnya sumbernya dari mana itu harus diberi. Nah nanti penempatan, nah ini referensi ya, ini sumber-sumber dari internet kita sebutkan semua. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah saya menulis buku hobi sejak 2004 sampai sekarang 16 tahun tidak ada yang komplain. Begitu Bapak Ibu cara menulis buku dengan cepat, jumlah halamannya bisa diperoleh juga dengan cepat dengan melibatkan bantuan anak didik kita atau peserta didik kita. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana cara menulis buku. Bapak Ibu, mengawali menulis buku memang berat. Kita mau menulis apa? Kita mau mengawali dengan kata apa? Ini tentunya kita kadang sulit. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu di ruang kerja pasti punya LKS atau buku-buku bekas, buku-buku lama lah. Mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Misalkan Bapak Ibu itu di tempat kerjanya itu ada Yon Sewu, misalnya ada 5 judul buku, 5 penerbit, tahunnya sama, isinya tentunya babnya sama, cuma isinya aja yang mungkin berbeda karena penulisnya aja udah berbeda. Lah, buku-buku tersebut, oh ini ada bab 1 ini kita sobek, bab 2 kita sobek, bab 3 kita sobek. Penerbitnya A. Penerbit B, bab 1 kita sobek, bab 2 kita sobek, bab 3 kita sobek. Penerbit B, penerbit C juga kita sobek. Lah, setelah kita sobek Bapak Ibu, lah baru kita tata
bab satunya penerbit A kita taruh di penerbit B. Bab 2-nya penerbit A kita taruh di penerbit C. Setelah buku itu jadi, itu kita plus ya, atau kita jepit. Setelah itu kita ketikkan Bapak Ibu. Kita ketikkan ke jasa pengetik. Biasanya di lingkungan kampus itu banyak cara istilahnya untuk jasa ngetik. Nah, mungkin per lembar Rp200 atau Rp300. Nah, ini kita ketikkan. Setelah diketikkan, otomatis Bapak Ibu sudah memiliki file 5 penerbit ya. Bapak Ibu sudah memiliki 5 judul buku. Berarti Bapak Ibu sudah menulis 5 judul, penerbitnya dicantumkan semua. Lah buku itu nanti kita proseskan ISBN. Nah seperti ini. Nah ini salah satu karya peserta diklat online dari Blora ya, dari Blora. Ini Ibu Dr. Anda Sri Mulyati. Belajar membaca tanpa eja. Nah ini untuk SLB Bapak Ibu. Nah ini diterbitkan oleh penerbit saya, penerbit Visi. Nah ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah ini Bu Mulyatinya. Nah silahkan Bapak Ibu apa tadi yang clipping yang sudah diketik ya, buku yang bab-bab diketik tadi sudah, lah usulkan ke saya. Nanti saya mengusulkan ISBN ini secara gratis Bapak Ibu. Nah, mudah kan? Jadi begitu Bapak Ibu cara menulis buku dengan menggunakan buku-buku bekas. Buku-buku bekas itu kita sobek, kita ketikkan. Nah, ini sangat mudah. Jadi tidak ada masalah karena apa? Buku ini tidak dijual ke umum. Ya, tapi untuk kepentingan sendiri Bapak Ibu ketika buku ini jadi, buku ini nanti saya beri keterangan terbit bisa digunakan untuk penilaian angka kredit atau daftar usulan penilaian angka kredit DUPAK yang mungkin setahun 2 kali itu, April atau bulan Oktober. Begitu Bapak Ibu. Mungkin buku yang nanti ber-ISBN ini nilainya 3. Kalau buku ini ber-ISBN dan penulisnya itu BNSP ya, mendapat sertifikat BNSP atau di ACC dari BNSP, ini nilainya 6, melebihi nilai laporan penelitian atau nilai PTK. Saya kira itu Bapak Ibu dari materi saya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada saya, bisa langsung di grup atau saya bisa di Japri. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atensinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.